Kak Cuna. Kemudian ada Kak Ruslin, Kak Muhammad Ruslin. Ada kakak kita yang paling besar, Kak Nimatullah. Baik, Ustaz Hasanuddin. Silakan Kak. Ya, terima kasih banyak. Kanda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas undangannya. Dan ini juga sebenarnya kami istilahnya terus menang kalau ada supporting dari manapun itu untuk terkhusus membicarakan masa depan anak-anak kita ini, khususnya di lembaga keorganisasian Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan alhamdulillah di malam hari ini ada senior saya, Kak Cuna. Beliau status sama Pak, dokter gigi. Ya. Berarti kelihatan. Ya. Kelihatan. Siapa yang dididik, siapa yang mendidik. Dan ada Kak Nimatullah, terima kasih banyak. Dan saya selalu diingatkan Kak Mula di kontak, oh siap perintah. Yang sebelumnya Dinda Falso kontak, saya bilang ada kebetulan ada kegiatan, ada jadwal, saya harus keluar. Jadi pada malam itu tadinya ada rencana juga, tapi saya nggak sempat. Dan yang saya hormati semua senior-senior di sini hadir dengan adik-adik mahasiswa. Kalau saya melihatnya sebenarnya adik-adik kita ini butuh waktu. Kami di universitas seperti yang telah dilakukan sebelumnya, suatu yang sifatnya wadah, kesempatan yang sudah lama tadi seperti sudah berganti-ganti nama, itu sangat pasti dirindukan oleh mahasiswa, terkhusus di mahasiswa Universitas Hasanuddin. Dan ini kan format seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia itu ada. UI, UGM, mereka punya Badan Eksekutif Mahasiswa dan itu benderanya tersendiri. Nah, di nomenklatur PTNBH justru mahasiswa itu punya wadah juga menjadi anggota di Majelis Wali Amanat. Dan di Unhas kemarin memang kelihatannya dari sekian waktu, mungkin karena ini juga dinamika, sebelumnya terbentuk yang terakhir Adinda Imam yang sebagai presiden itu tahun kepengurusan 2020, 2021, 2022. Dan sepertinya kalau kami lihat awalnya, karena saya juga waktu itu sempat ikut, karena waktu pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa Adinda Dr. Imam itu di kepengurusan 2021-2022 itu saya juga sebagai dekan di Fakultas Kedokteran Gigi. Itu hari Kak Cunang sebagai WR3 itu kami support penuh untuk mendukung terbentuknya Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya bahkan selalu koordinasi dengan teman-teman BEM di fakultas untuk mensupport, dan itu hari di Malino ya. Di Malino diadakan yang beberapa hari, akhirnya alhamdulillah terbentuk. Dan yang kami lihat itu adalah dinamikanya sangat luar biasa. Yang tadinya solid, tidak tahu juga bagaimana, ada proses dinamika yang luar biasa di teman-teman mahasiswa. Akhirnya saya lihat agak semacam dinamikanya sangat luar biasa, sehingga yang tadinya BEM-nya ini solid, beberapa pengurus mahasiswa di tiap fakultas itu justru semakin lama semakin berkurang. Nah, mungkin dari situ yang kami lihat, akhirnya kepengurusan ini akhirnya molor, memanjang. Kami selalu ajak, kapan musyawarah mahasiswa, kapan kegiatannya ini dimulai. Ada beberapa kami menyurat, bahkan secara formal kami menyampaikan supaya ayo kita siapkan untuk musyawarah mahasiswa, karena waktunya juga periodenya sudah lewat. Dan terakhir itu kalau saya tidak salah di 2023 yang terakhir ada, dan itu kami fasilitasi forumnya untuk musyawarah mahasiswa. Bahkan mereka di situ, di tempat itu berdebat, kami lihat saja karena ini dinamika mahasiswa, kita juga tidak bisa terlalu jauh mencampuri. Dan akhirnya setelah itu tidak ada lagi progres perkembangan dari anak-anak kita. Nah, mungkin juga seiring dengan pergantian
pengurus badan eksekutif mahasiswa di tiap-tiap fakultas. Dan keinginan kami sangat kuat sekali untuk mendorong, dan memang kalau kami lihat ada yang sedikit berbeda model platform badan eksekutif mahasiswa yang ada di Universitas Hasanuddin dengan tempat lain. Dalam hal ini termasuk dengan tugas mereka menjadi wakil mahasiswa di Majelis Wali Amanat. Nah, dengan demikian kami kemarin di tahun 2023 itu membentuk suatu tim dari para wakil rektor bidang kemahasiswaan pada masanya untuk melakukan suatu studi banding. Jadi itu hari kami bikin beberapa, kalau tidak salah ada 4 tempat yang kami akan kunjungi. Salah 3 wakil rektor yang kami libatkan pada masanya itu termasuk Kanda Kak Cunang, kemudian Prof. Amran Rasak juga ikut, Pak Cido ya, dengan Pak Nas, Prof. Nas jadi ikut. Jadi mereka semua ini yang dan itu karena ini ingin kami bridging dengan regulasi yang ada di universitas. Dalam hal ini statuta di Universitas Hasanuddin, kami minta mereka juga ada bergabung di dalamnya anggota SA dan ada perwakilan dari Majelis Wali Amanat di 4 tim yang tadi ini untuk bergerak untuk melakukan studi banding bagaimana sistem pengelolaan kemahasiswaan di masing-masing perguruan tinggi, itu UGM, Unpad, UI, Undip ya, dengan ITB. Nah, ini yang dilihat, dan ternyata memang ada rekomendasi kami waktu setelah selesai itu, memang ada pola yang berbeda, pola dalam hal termasuk kelembagaan yang perwakilan di Majelis Wali Amanat dalam hal ini, dan juga ada yang memang sebagai presiden di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, ini juga menjadi bahan masukan di kita, dan ini persoalannya tidak bisa langsung kita implementasikan hasil studi tiru ini karena statuta UNHAS juga masih berbeda. Jadi itu butuh waktu untuk mensinkronkan. Nah, kemudian tadi setelah dari dalam artian 3 organ UNHAS dari Rektorat, SA dengan MWA melakukan studi tiru untuk mempersiapkan bagaimana pola pengembangan kelembagaan di UNHAS. Akhirnya kemudian kami lanjut ke mahasiswa. Jadi kami bikin tim lagi, teman-teman dari beberapa BEM itu untuk ikut, untuk melihat. Karena ini dari sisi mahasiswanya harus lihat lagi. Jadi itu hari Pak Direktur ya, ada kita kirim di beberapa tempat mahasiswa yang perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa masing-masing fakultas untuk melihat bagaimana pola yang ada di luar. Sehingga istilahnya kita akan mendapatkan 2 informasi, baik dari tadi pimpinan universitas, 3 organ universitas, dan juga ada perspektif yang mahasiswa dapatkan kira-kira bagaimana model kelembagaannya. Dan itu sudah ada juga beberapa hasil yang teman-teman mahasiswa yang sudah lakukan, dan ini menurut kami sangat berharap menjadi modal mereka ke depan untuk membangun kembali kejayaan di tingkat universitas, di UNHAS, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan kalau kami lihat, kami selalu sekarang temani, karena model teman-teman mahasiswa juga sekarang kan kita tidak bisa langsung pakai main kayu, memaksakan kehendak dari universitas, tapi kami terus memfasilitasi terus dari beberapa badan eksekutif, dan pasti pada saat terjadi pergantian kepengurusan, nah ini lagi mungkin yang selalu kita masuk lagi karena lain lagi pengurusnya. Kadang mereka pasti butuh banyak lagi diskusi untuk memahami bagaimana pola yang mereka akan lakukan dan juga akan jalankan ke depan. Jadi menurut saya ini mungkin tinggal menunggu waktu. Yang terakhir ini sudah ada, selalu mereka kumpul, ada 11 BEM itu sudah mulai kumpul terus, dan sepertinya sudah mulai mengerucut pola mereka, dan itu kita istilahnya tidak juga mengintervensi atau apa, karena takutnya dianggap lagi wah ini diintervensi kita, jadi kita biarkan saja, kita fasilitasi saja. Dan informasi terakhir, insya Allah dalam waktu dekat itu sepertinya sudah ada, dan kami meminta
istilahnya memfasilitasi mereka nanti untuk sekaligus membentuk satu pola. Jadi kami sarankan kemarin, kalaupun ada perwakilan, ada apakah modelnya formatur ataukah modelnya ini semacam panitia yang akan menyusun bagaimana sih konsep lembaga ke depan. Jadi sudah ada patronnya, nanti regulasi kita juga akan dampingi kira-kira seperti apa regulasinya. Karena kemarin kendalanya misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa yang menjadi perwakilan di MWA itu kan mahasiswa kan ada masa periode kepengurusannya itu paling kan maksimal 1 tahun. Nah kemarin kalau di tempat lain itu ada model PAW, ada pergantian antara waktu. Karena misalnya kepengurusan atau periode kepemimpinan universitas misalnya rektor 4 tahun, berarti nanti di kepengurusan perwakilan mahasiswa yang ada di MWA itu modelnya istilahnya ada selalu perwakilan yang sifatnya pergantian antara waktu. Jadi kalau misalnya periodenya 4 tahun, berarti nanti ada 4 mahasiswa yang nantinya juga bertugas di situ sebagai perwakilan. Dan ini juga ada sisi lain bahwa bukan ex officio dari badan eksekutif. Jadi akhirnya ada 2 wadah mahasiswa kita untuk memberikan suatu peran di universitas sebagai wakil mahasiswa. Ada yang di badan eksekutif mahasiswa dan ada juga yang menjadi perwakilan di MWA yang juga memang dipilih berdasarkan dari hasil keputusan atau dalam bentuk pemilu yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengirim putusannya di badan perwakilan di Majelis Wali Amanat Universitas. Jadi saya pikir kalau untuk BEM-nya ini kami melihatnya bahwa mereka masih ada harapan besar, giranya masih kuat, karena kami kadang biasa melihat mereka masih siap untuk itu dan mereka saat ini mempersiapkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu mereka sudah bisa bentuk kembali dan tapi kami targetnya ini sistem yang harus kita buat karena mungkin kelihatannya tidak seperti sebelumnya. Mungkin istilahnya ini lebih kompleks karena mereka harus menyiapkan ada beberapa wakil dan ada beberapa sistem supaya dia mengatur. Kalau kemarin itu tidak ada mengatur dan ini perlu ada masukan ke MWA karena ke depan ini setelah pemilihan rektor pasti statuta UNHAS kemungkinan besar akan diupdate dan itu sudah lama tidak diupdate dan juga termasuk akan nanti menyesuaikan dengan regulasi ini yang ada masukan dari mahasiswa. Jadi saya pikir ini juga cocok untuk kita dorong supaya ada masukan ke pimpinan universitas dan pimpinan MWA sehingga nanti bisa aspirasi ataupun keinginan teman-teman di mahasiswa bisa terwadahi. Mungkin begitu sementara saya kembalikan ke beberapa terima kasih. Terima kasih Kak Curlin. Jadi penjelasan